Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atiq Fauzan dengan NIM 22122655. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul perancangan UX website sistem pembelajaran melalui e-learning untuk sekolah menengah berbasis gamifikasi dengan metode design thinking. Oke, lanjut di sini saya akan mulai menjelaskan terkait latar belakangnya. Di sini masalah yang saya angkat adalah di mana motivasi belajar siswa semakin menurun dengan sistem pembelajaran konvensional saat ini, apalagi dengan dihapusnya pengujian UTBK yang menyebabkan siswa kehilangan semangat belajar dengan pemikiran atau pola pikir baru, yaitu yang penting lulus. Di mana hal ini tentu menurunkan minat belajar atau alasan belajar siswa tersebut gitu. Oke, padahal kompetisi positif terbukti mendorong semangat belajar siswa. Nah, untuk itu penelitian ini merancang UI UX atau antarmuka website e-learning berbasis gamifikasi dengan menghadirkan elemen seperti poin, tantangan, dan leaderboard agar siswa lebih termotivasi. Lanjut di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara merancang UI UX yang menarik dan interaktif untuk sistem e-learning agar dapat digunakan dengan mudah oleh siswa SMP. Lalu yang kedua adalah bagaimana pengaruh fitur ini seperti peringkat, seperti leaderboard, poin, badge itu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mengintegrasikan fitur gamifikasi dalam sistem pembelajaran e-learning agar dapat mendorong persaingan sehat di antara siswa. Oke, lanjut ke tujuan penelitian skripsi saya. Di sini adalah bertujuan untuk merancang dan mengembangkan UI UX sistem pembelajaran berbasis gamifikasi yang dibuat berdasarkan aspek visual, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna yakni siswa SMP agar menghasilkan tampilan yang menarik dan relevan dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu, saya menentukan metode yang paling cocok, yaitu adalah design thinking yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Gitu. Oke, di sini ada literatur review, di sini ada 3 yang mendukung penelitian saya, di mana penelitian oleh Viva Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2022 membuktikan bahwa gamifikasi dalam e-learning efektif meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan di mana nilai UEQ dari hasil pengujian mereka pada saat itu meningkatkan angka yang cukup bagus, yaitu di atas 80%. Lalu Joko Bintaro pada 2025 juga menyatakan bahwa desain yang ia buat, yang disebut Ayo Belajar, dengan menggunakan metode design thinking, terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar. Bahkan bukan hanya pembelajaran yang umum di kelas, terpa termasuk juga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar pramuka gitu, dengan skor pada pengujian SUS yang cukup bagus di angka 76,6. Oke, lalu ada penelitian oleh Dionisa dan teman-teman pada 2024 di mana gamifikasi pada pembelajaran matematika meningkatkan motivasi, konsentrasi, dan keterlibatan siswa yang meningkat cukup bagus di angka 13 hingga 27% melalui platform yang mereka uji, yaitu Kahoot, Live Worksheet, dan Quizzes. Kalau kita masuk ke alur penelitian, di sini saya menggunakan metode design thinking yang terdiri dari 5 tahap: empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Nah, di sini saya mulai dari studi literatur yang menggunakan teori pendukung dan menghasilkan data awal yang nantinya akan digunakan ketika implementasi. Dari studi literatur, saya lanjut melakukan wawancara pada guru untuk menanyakan terkait apakah teori yang telah ada saat ini itu benar-benar terjadi atau apakah, permasalahan-permasalahan yang mungkin, kita anggap motivasi belajar berkurang dan sebagainya itu benar-benar terjadi di sebuah sekolah gitu. Lalu sebagai bahan tambahan juga,
Sebagai data pendukung, saya menggunakan kuesioner yang akan diisikan oleh para siswanya. Dari proses define tadi, kita masuk ke ideate. So, atau mengidekan masalah tersebut, di mana mulai dari membuat user persona, lanjut ke user journey, menentukan spesifikasi kebutuhan, dan melanjutkan perancangan user flow. Dan kita masuk ke bagian prototype, dari data yang sudah kita kumpulkan tadi, lalu sudah data yang dihasilkan dari wawancara dan kuesioner, kita mulai melakukan desain sistem yang saya lanjut untuk membuat high fidelity, membuat prototype, dan dilanjut pada tahap akhir prototype yaitu implementasi front end. Sehingga nantinya produk antarmuka ini atau tampilan antarmuka bisa diuji cobakan pada pengguna, yaitu para siswa. Dan pada tahap terakhir yaitu testing, sini akan melakukan pengujian fungsional dasar, lalu ada testing maze, dan evaluasi desain. Dan itu selesai, dan akhirnya selesai untuk penelitian saya. Di sini ada jadwalnya, ada perancangan jadwal yang saya tulis. Di sini ada 8, di mana di sini kita mulai dari studi literatur dan identifikasi masalah, dan juga penyusunan kerangka teori, dimulai pada bulan 9, lalu pada bulan 10 saya mengumpulkan data, penyusunan kebutuhan pengguna dan desain UI UX yang berlanjut pada bulan 11, dan pada bulan 12 saya melakukan validasi desainnya kepada pengguna, lalu membuat prototipe final dan implementasi desain yang dilanjut pada bulan 1, dan pada bulan Februari saya melakukan pengujian sistem dan perbaikan desain sebagai tahap akhir dari, penelitian saya. Mungkin begitu dulu, hasil presentasi singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.